Narasumber penutup acara hari ini telah hadir bersama kita semua. Ada yang terhormat Insinyur Rizky Handayani, MBTM, Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Events, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Rizka. Aduh, saya mohon maaf sekali tadi pagi berbagai gangguan teknis. Mulai dari listrik mati, kemudian wifi-nya jadi mati, dan ternyata saya kehabisan pulsa, jadi saya nggak bisa pesan data. Tentu kami sangat memaklumi itu, Ibu. Mohon maaf sekali kalau teman-teman sekalian. Saya barusan dengar dari Mas Adi, wow luar biasa ya, sebenarnya pengalaman apa yang disampaikan Mas Adi tadi, itu salah satu sebenarnya authenticity sebenarnya yang nanti ya kita bisa kembangkan ketika kita bicara ngembangin wellness. Kedua, saya mengucapkan selamat hari World Global Wellness Day. Wellness Day yang mungkin ini yang ke depan juga nanti ketika sudah normal kita bisa bikin nanti tidak hanya selain webinar, pameran, conference yang lebih besar. Karena ini saya akan sampaikan lagi nanti strategi kita ke depan, kita ingin wellness satu produk andalannya Indonesia. Kita harus punya positioning bahwa wellness ini sama seperti ekowisata, tapi wellness. Karena apa? Karena memang resource kita yang ada. Tapi sebelumnya saya lupa, ini saya belum nyapa semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking semangatnya. Waalaikumsalam Bu Rizky. Iya, senang sekali nih saya bisa bergabung lagi nih dengan teman-teman. Dan saya kan memang punya bahan paparan, tapi saya pikir kita nggak usah ke sana ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan juga bahwa di Deputi 6, Deputi saya pengembangan produk dan penyelenggaraan event, ini saya bisa jadi Deputi ini karena Mas Adi juga loh. Karena Mas Adi MS mendukung saya untuk menjadi Deputi ini. Terima kasih ya Mas Adi. Luar biasa. Sepertinya Mas Adi masih bersama kita ya. Masih seperti itu ya. Iya, jadi kita sudah melihat bahwa dengan adanya COVID ini terjadi perubahan permintaan, perubahan market melihat suatu produk atau suatu destinasi wisata, di mana bahwa faktor-faktor tadi kesehatan menjadi penting. Nah, kalau kita bicara wellness kan more than kesehatan, dia kebugaran. Biasanya orang bugar itu sehat, orang sehat itu bisa menangkal penyakit, kan gitu ya, orang yang punya daya tahan tinggi, penyakit nggak masuk. Nah, ini yang kita lihat bahwa ada positioning yang lebih dari wellness tourism ini ketika kita akan kembangkan. Isunya Indonesia ini belum terkenal secara global as a destination for wellness. Nah, ini jadi kami punya strategi saat ini adalah satu, mengidentifikasi destinasi. Ini kita nggak bicara spa khusus ya, Mbak, kita bicara dulu. Kita bicara identifikasi mana sih destinasi yang kemudian kalau kita dorong sedikit saja produk wisata wellness ini berkembang. Nah, kita tahu Bali itu totally banyak orang bicara, punya taksu yang luar biasa. Orang ke Bali, orang yang yoga, orang yang meditasi, itu menemukan Bali sebagai tempat yang punya energi besar. Itu satu. Terus mana lagi? Nah, kami melihat bahwa Solo, Jogja itu punya kekuatan juga. Punya kekuatan besar karena ada culture di situ. Jadi makanya nanti ke depan kita harus mengkaitkan wellness kita ini dengan culture. Ya, tapi nanti masuk musik. Tadi culture kan termasuk juga, kemudian musik adalah salah satu produk dari sebenarnya intelek dan culture sebenarnya ya. Kalau kita lihat disitulah berkembang musik dan pasti related sama culture-nya. Nah, kami melihat bahwa dan itu baik dari produk wellness-nya. Jadi kalau kita bicara minyak atsiri, kita bicara mengenai jamu, herbal, itu di dua tempat ini kuat. Terus dia punya juga pijatnya, mau Javanese massage, kita bilang. Kan selalu bilang Javanese, itu udah terkenal. Balinese massage, Javanese massage, itu yang mungkin pertama berkembang ya di situ. Ketiga, terkait dengan tari-tarian yang Jawa yang begitu, yang gerakan-gerakan yang tadi kalau kita ada musik ya, ada gamelan, itu sangat related dengan tadi. Karena kalau kita bicara wellness,
wisata wellness itu kita bicara mind, body, and spirit. Mungkin udah sering dengar ya. Ada orang memang pergi khusus untuk mendapatkan pencerahan mind, body, and spirit tadi. Melalui apa kegiatannya, ya, macam spa, segala macam. Nah, kita melihat bahwa Jogja, Solo, dan Bali ini punya kekuatan di situ. Nanti sampai ke kuliner, karena kita bicara tadi wellness, kalau kita bicara mind, berarti apa sih asupan yang kita perlukan ketika bicara body, tadi makanan, minuman, kita bicara mind, body, and spirit. Tadi kan ketika yoga segala macam itu kan itu keluar dari. Jadi wellness tourism menjadi salah satu prioritas di kedeputian saya. Dan nanti akan kita kaitkan juga dengan wisata kesehatan karena kita juga sudah punya MOU dan Kementerian Kesehatan. Ini kan kita gabungkan. Nah, saya di dalam satu strateginya nanti saya ingin menguatkan mungkin saya minta bantuan juga dengan teman-teman nanti di asosiasi ya. Kita harus mempunyai network dengan International Wellness Association. Kita harus aktif di pertemuan-pertemuan tersebut sehingga mereka tahu bahwa kita ini kuat. Dan sekarang yang akan kita harus kuatkan adalah positioning kita apa, uniqueness kita apa, sehingga kita keluar kan kalau kita bilang yoga, oh India, kita bilang apa ya, oh ini daerah ini. Massage Thai, kenapa ya Thai massage lebih ngetop banget, atau shiatsu itu milik Jepang. Nah, apa yang harus kita cari untuk nge-branding wellness Indonesia? Ini yang mungkin harus based on uniqueness and nilai-nilai luhur dari culture Indonesia. Mungkin itu dari tambahan dari saya. Baik, kalau misalnya kita mendengar sedikit pemaparan dari Ibu, ternyata nih sektor wellness tourism ini akan menjadi salah satu sektor yang besar ya untuk penerimaan di market masyarakat. Selain dari cultural tourism, terus marine tourism, juga sekarang wisata-wisata lainnya, adapun pengembangan dari 10 Bali baru atau 5 destinasi wisata prioritas, dan wellness tourism ini nggak kalah menarik ya Bu ya, untuk dipublikasikan ke masyarakat. Baik, untuk melanjutkan perbincangan Ibu Rizky Handayani ini, kami serahkan ke moderator sore ini, Ibu Mia, dipersilakan. Assalamualaikum Bu Rizky. Salam, Mbak. Ya, sudah ya? banyak teman-teman pelaku industri yang menunggu ini. Apa pesan atau apa panduan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Ya, tadi Ibu Rizky sudah sempat menyinggung sedikit bahwa nanti new normal tourism on wellness tourism ini akan menjadi luar biasa. Indonesia harus cari positioning dari segi uniqueness-nya. Nah, Ibu Rizky mau ditampilkan materi presentasinya atau kita mau ngobrol aja? Ngobrol aja deh, saya pikir. Oke, jadi nanti teman-teman materi presentasi akan bisa teman-teman peroleh di website kita, Global Wellness Day ya. Jadi dalam hal ini Bu Rizky ada pesan-pesan apa ini untuk tadi memposisikan Indonesia supaya brandingnya kuat di luar ya. Mau bawa apa nih uniqueness-nya, culture-nya, musiknya, lalu traditional massage atau traditional treatment-nya ya. Betul. Selain itu ada lagi Bu? Jadi Herbalnya ya. Ya, jadi saya pikir memang satu, saya yakin teman-teman sudah menyusun protokol new normal ya. Walaupun orang bilang apa mungkin sih, kan itu kan selalu kontak ininya, body kontaknya ini sekali kalau wellness ya katanya, atau spa lah kalau kita bilang pijat. Saya cuma berpikir begini, ini kan setelah vaksin ditemukan, ini mestinya ketakutan atau fobia terhadap COVID ini tentunya akan menurun. Tapi masalah kesehatan, masalah kebersihan menjadi tetap prioritas gitu ya. Nah, jadi memang ke depan bagaimana saya nggak tahu apakah kostum baru nanti ya dari teman-teman yang terapis gitu kalau untuk pijat gitu ya. Apakah ada ya tadi protokol. Ya, jadi Kemenparekraf itu tidak akan menyusun. Dalam artian begini, kami tidak ahlinya, kami serahkan kepada asosiasi satu untuk menyusun dan kemudian bisa kita gunakan secara bersama-sama. Saya tahu banyak sekali, saya selalu bilang, selalu banyak orang aliran-aliran tertentu.
jangan kita pertentangan. Selalu saya bilang kalau orang punya, enggak Bu Kiki, mijitnya 4 jari. Oh enggak, mijitnya cuma 2 jari. Terserah, boleh ada yang nanti. Ini market yang akan bicara. Ada market suka 4 jari, ada market suka 2 jari, ya enggak? Kayak gitu ya. Jadi mangga, kita akan susun bersama Mbak, strategi ke depan seperti apa untuk pemasaran. Tapi tadi saya sampaikan bahwa satu, kita akan membuat konten-konten, kita harus membuat paket wisatanya, gitu ya, paket wisata wellness. Ketiga, kita mempromosikan keluar. Kita kemudian satu, nggak hanya keluar ya, ke dalam ya. Kita ingat our future market is the millennial and Gen Z gitu. Gimana dia melihat wellness ya? Wellness ini bukan punyanya orang tua. Kan nanti pijit-pijit kan itu kan orang tua yang dipijit-pijit gitu ya. Nah, ini harus punya tahu bahwa wellness ini is part of our culture. Gimana kemudian they proud of our product ini menjadi bagian karena wellness ini menjadi lifestyle. Ini yang harus kita pikir ke depan bahwa wellness harus menjadi lifestyle kita karena kita untuk sehat. Nah, kemudian networking, satu lagi ada networking internasional maupun nasional untuk positioning Indonesia supaya kita makin dikenal untuk sebagai destinasi wellness. Karena kita sudah punya sumber daya yang begitu besar. Mungkin itu pesan saya untuk teman-teman sekalian. Dan jangan menyerah. Kita terus bersama-sama. Kita bersama-sama menghadapi ya Bu. Jadi memang banyak manfaat dari kondisi yang kita alami ini. Jadi selama kita stay at home ya karena pandemi COVID ini, ternyata ini membuat kita makin cerdas mencari peluang ya. Karena memang di satu sisi ada masalah, di sisi lain pasti ada peluang ya. Betul. Jadi perilaku hidup sehat itu akan menjadi hal penting nantinya. Dan tadi seperti Ibu bilang ini lifestyle, berarti kita harus perkenalkan secara dini nih kepada anak-anak kita. Betul. Supaya mereka mengenal budaya, tradisi, apa yang sudah menjadi kekayaan warisan kita. Betul, ya. Ada hal penting yang mau disampaikan untuk teman-teman dalam rangka Global Wellness Day ini, Bu? Sebelum kita tutup pembicaraan kita. Jadi saya pikir teman-teman tetap berinovasi, kalau saya pikir ya ke depan, untuk menggali apa-apa saja yang bisa kita tampilkan untuk positioning Indonesia, wellness Indonesia di internasional. Itu kita kuatkan di produk, kita kuatkan di marketing, dan kita kuatkan di sumber daya manusianya. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rizky Handayani yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan gong nih untuk acara kita. Ya, teman-teman semua sudah menunggu tadi pagi belum berhasil, tapi akhirnya di akhir acara Bu Rizky berhasil bergabung bersama kita. Insya Allah semuanya dengan kerjasama yang baik dari semua stakeholder, dengan komitmen bersama dari kita semua untuk melakukan perilaku hidup sehat, kita akan menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih baik ke depan. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Apabila ada kekurangan, sampai ketemu Ibu Rizky. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Ibu Rizky. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia, Ibu. Wonderful Indonesia. Terima kasih.